Namaku Alexander Julian. Teman-teman, aku akan melanjutkan kisahku bersama Levi. Cintaku di kampus Bandung. Pagi itu, kami sedang di parkiran kampus karena 1 jam lagi kita akan ada jam masuk kuliah. Sebelumnya, aku memang menjemput Levi di rumahnya agar dia tidak usah bawa mobil. Sesampainya di kampus, tepatnya di parkiran kampus itu, aku menarik tangan Levi begitu dia sudah memberikan helm padaku dan bermaksud pergi lebih dulu. Bentar dong, Yang. Lex, manggil apa kamu? Levi langsung memelototiku dengan suara mendesis penuh peringatan. Aku tidak memperdulikannya. Mulai sekarang, tepatnya dari sejak aku sudah menyatakan perasaanku padanya, dan sudah tidak peduli lagi dengan pandangan aneh orang-orang di kampus. Aku memutuskan supaya aku dan dia selalu membiasakan untuk berangkat dan pulang kuliah bersama. Levi masih protes ketika aku memanggil dia Yang. Kenapa sih? Suka-suka aku dong manggil apa. Aku malah balik protes dengan cueknya. Lex, ini tempat umum, Lex. Gak seharusnya kamu seperti itu. Beberapa orang tampak tertangkap sedang memperhatikan kami. Namun, begitu aku melihat balik pada mereka, semuanya langsung berpura-pura bego. So what? Sekali lagi, aku menyahut dengan cuek. Aku memegang tangan Levi, menyatukan jemari kita dalam satu genggaman. Dia mencoba melepaskan tangan itu, tapi aku tidak membiarkannya. Lex, please, ini tempat umum. Gak seharusnya kamu seperti ini, Lex. Aku tidak memperdulikannya. Jadinya sepanjang perjalanan dari tempat parkir menuju fakultas, aku tetap berpegangan tangan. Tiba-tiba aku mendengar suara panggilan yang familiar sekali. Suaranya, Lex. Sampai akhirnya membuatku menoleh. Rupanya teman-teman timku basket yang sedang berkumpul di depan ruang ganti. Dan tanpa meminta persetujuan kepada Levi, aku langsung menariknya menuju teman-temanku. Lagi-lagi, Levi berusaha melepaskan pegangan tanganku. Tapi aku tidak memperdulikannya. Aku menyapa teman-temanku. Hei, udah pada di sini pagi-pagi? Mereka semua tampak kikuk karena aku masih berpegangan tangan di depan mereka. Ini memang pertama kalinya aku menunjukkan kemesraan sejauh ini dengan Levi di hadapan mereka. Walau sebenarnya mereka sudah mulai terbiasa dengan keadaanku dan Levi, karena memang kabar itu sudah menyebar di seluruh kampus. Namun, mungkin gestur seperti ini masih belum bisa mereka terima secara cepat. Karena itu, demi menghormati situasi,
Aku pun melepas tangan Levi. Kita ada match tadi, tapi cuman bentar. Jawab Erik. Menjawab pertanyaanku, kenapa mereka tiba-tiba pagi-pagi itu berkumpul di situ. Ah, parah. Kenapa nggak ngajak aku main? Kataku berpura-pura ngambek. Kamu kan biasa jemput Levi kalau pagi-pagi ada kuliah. Mana sempet main dulu sama kita. Robi yang biasanya menjadi biang gosip, belak-belakan, dan yang paling bawel di antara kami. Entah kenapa kalau ada Levi dan aku, pasti dia mendadak alim. Aku melihatnya, dia berpura-pura sibuk sendiri, memainkan handphone atau apalah yang ada di depan dia. Aku tidak tahu, apa dia malas melihatku dan Levi? Atau dia takut salah bicara kalau terlalu bawel seperti biasanya? Aku bisa menduga, di antara teman-temanku ini, dia pasti yang paling kaget waktu dulu aku membongkar semuanya. Karena kadang, walau dia agak kasar, aku tetap tahu dia adalah tipe orang setia kawan. Dia pasti tidak mau menyakiti hati temannya dengan sengaja. Levi tiba-tiba menyela obrolanku dengan teman-temanku. Aku ke kelas dulu ya, Lex. Ada janji mau bagi tugas sama teman-teman. Hah? Mau pada nyontek ya? Kamu bilang dong sama mereka, jangan terlalu sering nyontek begitu. Nggak bagus. Ujarku sombong. Nanti aku deh yang kasih tahu mereka. Halah Lex. Kayak kamu sendiri nggak raja nyontek aja. Serang Erik kepadaku. Iya nih. Dia sendiri juga biasanya nyontek kan? Sambut Levi. Lah, kamu belain aku kenapa sih? Kok malah belain teman-temanku? Protesku pada Levi. Udah aku mau ke kelas dulu. Levi menyudahi, dia pun berpamitan sekenanya kepada teman-temanku. Sebelum melihat lagi padaku dan memberi isyarat dengan kedipan matanya untuk berpamitan. Aku pun akhirnya berkumpul dengan teman-temanku. Entahlah, mereka berpura-pura gak tahu, atau mereka sudah mulai tidak peduli dengan hubunganku dengan Levi, karena aku yakin teman-temanku udah pada tahu semua. Apa yang sudah kukatakan di depan orang-orang kemarin sudah pasti akan menyebar. Sudah pasti akan menjadi berita di kampus ini. Tapi aku tidak peduli apapun. Mungkin ini cara yang paling konyol. Apalagi di negara kita. Tapi entahlah, aku sendiri juga tidak tahu keberanian dari mana hingga aku memberanikan diri untuk melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan di tempat umum itu. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku serius pada Levi. Bahwa aku tidak mau main-main. Aku tidak mau membuat dia kecewa. Bisa ditebak bagaimana hari-hariku sekarang. Setelah hampir 2 tahun aku selalu sendiri dan banyak menghabiskan waktu dengan teman-temanku saja. Sekarang aku sudah punya seorang lagi.
yang bisa aku perhatikan dengan spesial. Dan yang pasti akan balik memperhatikanku dengan spesial juga. Pikiranku tentang Levi membuat aku tidak berkonsentrasi dengan mata kuliah komputer yang sedang dijelaskan oleh dosenku waktu itu. Aku malah menyandarkan pipiku di atas tangan yang aku lipat di atas meja dan memfokuskan mataku ke arah Levi yang duduk di seberang depan. Tapi entah karena hati kita yang sudah terlanjur menyatu atau apa, seolah aku mengirimkan sinyal telepati melalui tatapanku, melihat ke arah Levi. Aku suka sekali merasakan debaran di dadaku yang akan berdegup sekencang ini begitu mata Levi menemukan mataku yang sejak tadi sedang asik memandangnya. Ditambah dia pun mengulas senyumnya yang lembut padaku. Aku baru akan membalas senyuman Levi ketika aku lihat dia malah mengalihkan lagi wajahnya ke depan. Lex, desisan dan sikutan dari temanku membuat aku membetulkan posisi dudukku. Lalu baru tersadar kalau sejak tadi dosenku sedang memandang tajam ke arahku. Oh shit, aku lupa kalau dosen satu ini biasa memanggil nama belakangku Julian. Karena dia bilang nama depanku terlalu ribet. Kenapa kamu ngelamun? Tanya Pak Budi, dosenku. Enggak kok Pak, jawabku sambil mencoba tersenyum gugup. Dia jangan-jangan menganggapku sedang tidur lagi. Kalau gitu coba terangin ulang yang barusan saya bilang. Aku terpana beberapa detik sebelum kemudian sibuk membuka-buka catatanku yang sebenarnya kosong. Anjir, aku bermaksud meminjam catatan milik temanku, tapi mereka juga tidak mencatat apapun. Hingga akhirnya tiba-tiba sebuah binder yang diulurkan dari belakang menyelamatkanku. Aku langsung mengambilnya tanpa peduli dulu siapa penyelamatku itu. Yang penting aku lumayan selamat dari bulanan-bulanan Pak Budi. Meski dia masih saja agak meledekku, aku tidak terlalu ambil pusing. Cukup memberinya senyuman garing. Aku melihat pada binder yang masih di atas meja itu, bermaksud mengembalikan sambil bilang terima kasih. Tapi aku sadar kalau aku hafal tulisan dan cover binder bergambar vokalis Coldplay itu. Ini adalah binder darah. Memang sejak kejadian besar itu, aku tidak pernah bicara lagi dengannya. Mungkin aku benci padanya, karena aku sudah terlanjur kecewa. Meski sebenarnya tidak nyaman, tapi aku juga belum bisa kembali akrab dengannya seperti dulu. Tidak semudah itu. Thanks ya. Ucapku pendek sambil berbalik sekilas dan menyimpan binder itu di meja darah tanpa melihat wajahnya. Dan ketika mataku melihat ke arah Levi, dia sedang melihat padaku lagi. Dia tersenyum kali ini. Aku sempat membalas senyumannya itu. Singkat cerita, Levi mulai protes denganku. Lex, kamu tuh, ya, yang serius dong, kalau lagi kuliah. Kata Levi yang waktu itu kita sudah ada di parkiran.
Aku serius kok. Apanya yang serius? Kamu tuh di kelas ngeliatin aku mulu. Siapa yang ngeliatin kamu? Sejak aku menyatakan perasaan kepada dia, aku memang sudah mengganti panggilan nama dia menjadi panggilan manis. Kamu, bukan elu atau apapun lah. Ya kamu, di GR. Levi mengubah raut wajahnya yang tadinya tampak bangga. Aku membuka kunci motorku lalu mengambil helm yang dipegang oleh Levi. Kamu benar-benar tidak menyukaiku? Tanya Levi. Tidak. Lalu, siapa yang kamu liatin? Aku tuh ngeliatin di sebelahmu. Jawabanku asal. Alis Levi berkerut pertanda dia sedang berpikir dan tidak menerima. Jadi kamu liatin Utari? Dia bertanya lagi untuk memastikan. Atau surga? Tadi dia duduk di tengah di antara dua anak yang sudah dia sebutkan namanya. Rasanya aku ingin ketawa waktu itu. Apalagi melihat wajah Levi yang agak tegang. Dia juga biasanya tidak langsung menaiki motorku. Bahkan berdiri di sana, masih menunggu jawabanku. Mungkin jika aku benar-benar berkata, aku memperhatikan salah satu dari keduanya, Levi akan memilih untuk tidak pulang denganku. Ini pasti cukup serius untuknya. Aku pun akhirnya menjawab, ya aku memperhatikan keduanya. Hah? Iya, aku liatin mereka. Waktu itu, baru saja aku menjalankan sepeda motorku ketika seseorang memanggil dan memblokir sedikit jalan di depan. Aku merasa Levi melepaskan tangannya dari tubuhku. Sebentar, aku ingin bicara. Dia adalah Dara. Ini adalah pertama kalinya kami saling berhadapan setelah beberapa minggu. Dengan enggan aku membuka kaca helmku. Mengapa? Ada apa? Mau ngapain? Kamu ingat Bona? Tanyanya menyebutkan ikan badut yang pernah kubelikan untuknya pada ulang tahunnya ke-19. Dara bilang, dia sangat suka Nemo. Dan dia ingin menyimpan hal semacam itu. Secara kebetulan waktu itu, saudara laki-lakiku memilikinya. Aku pun membelikan ikan tersebut dan memberikan hadiah untuk Dara waktu dia ulang tahunnya. Waktu itu aku masih merasa dia adalah sahabatku, sekaligus teman dekatku. Oh, ingat. Kenapa? Akuariumnya tidak bagus. Aku membeli yang baru, tapi aku tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Entahlah. Dara meminta tolong kepadaku. Katanya dia sedang membeli akuarium baru dan dia bingung untuk memindahkan ikan tersebut dari akuariumnya yang lama. Mungkin itu modusnya atau apapun lah itu. Aku sudah tidak peduli. Aku mencoba meminta izin kepada Levi. Boleh gak? Kenapa? Tanya Levi menyadari. Bantuin dia. Lex,
nolong orang itu dapat pahala. Gak apa-apa, kamu bantuin dia. Lagian, setiap manusia itu pasti punya sisi baik kok. Gak semuanya buruk. Oke, aku bantuin dia. Tapi kamu temenin aku untuk datang di tempat dia. Ya, Lex. Aku dan Levi pun akhirnya menuju ke tempat Dara. Sesuai dengan permintaan Dara, aku pun membantu untuk memindahkan ikan itu ke tempat akuarium yang baru dia beli. Tidak banyak pembicaraan yang terjadi di situ. Jujur, aku masih kesal. Aku masih emosional dengan apa yang sudah dilakukan Dara. Bukan kepadaku, tapi kepada Levi. Tapi justru keinginan Levi lah untuk aku bisa membantu Dara saat ini. Jadi sudah seharusnya aku tidak kecewa atau mungkin tidak protes dengan permintaan dari Dara ini. Levi adalah orang yang sangat bijaksana. Dia juga mengajarkanku untuk tidak saling menyimpan rasa dendam, bisa memaafkan sesama. Mungkin saja apa yang sudah dilakukan Dara semua juga karena ada sesuatu yang dia inginkan. Dan sekarang semua sudah jelas. Aku pun sudah mengklarifikasi ada hubungan apa antara aku dan Levi. Jadi sudah seharusnya semuanya clear, agar tidak ada rasa sakit hati, tidak ada kedengkian, dan yang lebih penting, sudah tidak ada lagi yang mengganggu hubunganku dengan Levi. Aku sudah memilih jalan hidupku untuk tetap menjaga Levi, untuk tetap menyayangi dia, untuk tetap menyayangi dia. Aku sayang sama Levi.